Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya Meriska Hatala dan selamat datang di Meriska Bercerita. Di video kali ini aku masih ngebacain cerita horor, tapi tenang, penyampaiannya nggak horor. Jadi kalian yang nggak suka horor tetap bisa ikut dengerin dan ikut nonton. Tapi yang jelas, buat kalian yang seneng banget diceritain, bisa gabung langsung ke channel ini dengan cara subscribe, like videonya, komen, di-share juga ke teman-teman kalian yang seneng banget diceritain juga, dan jangan lupa nyalain juga belnya supaya setiap kali aku upload cerita baru kalian bisa langsung dengerin. Cerita horor kali ini aku akan bacain dari karangan Tuti Kasih dari bukunya yang judulnya Merinding. Jadi kita mulai ceritanya. Dendam cinta. Mirip cerita sinetron, cinta yang ditolak akan menimbulkan sakit hati dan berbuntut dendam yang tidak akan hilang sebelum penyebabnya ditumpas. Kalau cinta sudah merasuk di dada, keinginan untuk memiliki harus terwujud tanpa kata tidak. Sampai mati pun cinta harus dikejar. Kalau keinginan tidak terlaksana, siapapun tidak ada yang boleh memiliki. Namun, ada juga cinta yang berkorban dan ini sangat jarang terjadi. Sebaliknya, cinta bisa berubah menjadi kebencian. Di sebuah kota kecil di ujung Jawa Timur, tinggallah seorang gadis cantik bernama Rosita. Dia anak keluarga Suyanto, pemilik toko terbesar di sana. Rosita bukan hanya terkenal karena kecantikannya, tetapi juga lembut, ramah, dan baik terhadap semua orang. Rosita juga tidak pernah membanggakan kekayaan orang tuanya. Dalam pergaulannya, Rosita dikenal sebagai gadis yang luwes dan rendah hati. Rosita juga tidak pernah membeda-bedakan teman, semuanya sama tanpa perbedaan. Dalam berbagai hal, Rosita juga banyak mengalah agar tidak ada teman-temannya yang sakit hati. Bukan hanya teman wanita, teman laki-laki pun berusaha untuk menjadi sahabat terbaik bagi Rosita. Banyak laki-laki yang menaruh hati pada Rosita, tetapi dia hanya menganggap mereka teman. Belum terbesit di hatinya untuk menjatuhkan pilihan pada seorang laki-laki. Salah satu teman laki-laki Rosita, Stephen, diam-diam sangat mencintai Rosita. Dia menginginkan Rosita untuk menjadi istrinya. Berulang kali Stephen ingin mengutarakan cintanya, tetapi diurungkan karena ada banyak laki-laki yang berharap sama dengan dirinya. Namun, hatinya tidak rela kalau Rosita menjadi milik orang lain. Stephen tidak mau kehilangan Rosita. Bagi Stephen, Rosita adalah satu-satunya wanita yang mengisi relung hatinya. Dia adalah pelita kehidupan dan cahaya yang menimbulkan semangat hidup yang luar biasa. Akhirnya, Stephen pun memberanikan diri untuk menyatakan cinta pada Rosita dan memintanya untuk menjadi istrinya. Sayang, Rosita tidak menyambut cintanya. Secara halus, Rosita mengatakan kalau dia masih ingin menikmati kebebasan hidup bersama teman-temannya. Penolakan Rosita tidak menimbulkan sakit hati bagi Stephen. Demi melihat Rosita tetap melajang dan bersikap baik padanya, Stephen berharap satu hari nanti Rosita akan berubah dan menjatuhkan pilihan kepadanya sebagai laki-laki pilihannya. Namun harapan tinggal harapan. 1 tahun kemudian, Rosita menikah dengan laki-laki yang dijodohkan oleh keluarganya. Rosita memang anak baik dan selalu ingin membahagiakan orang tuanya. Akhirnya, dia pun menerima tali perjodohan itu dengan lapang dada. Pernikahan Rosita sangat meriah. Semua teman diundangnya, termasuk Stephen. Para sahabat dan teman-teman Rosita datang dan mengucapkan selamat berbahagia. Teman-teman laki-lakinya tidak merasa benci atau iri melihat Rosita bersanding dengan laki-laki lain, kecuali Stephen. Stephen sakit hati, harapannya hancur, hidupnya terasa kiamat melihat gadis pujaannya dimiliki laki-laki lain. Rosita memang telah menjadi milik laki-laki lain, tetapi tekad dan cintanya tetap mendamba Rosita untuk menjadi miliknya suatu hari nanti. Kalaupun dia gagal, laki-laki lain juga tidak berhak memiliki gadis pujaan hatinya itu. Melalui seorang teman Rosita, Stephen mendapatkan foto gadis itu. Lalu Stephen pergi meninggalkan desa kelahirannya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi.
Hanya foto Rosita yang dia bawa. Sebelum pergi, Steven berkeluh kesah pada seorang sahabatnya yang mengetahui rasa cintanya pada Rosita. Pada sahabatnya itu, Steven mengatakan akan membuat Rosita menyesal seumur hidup karena menolak cintanya. Menurutnya, Rosita adalah wanita yang diciptakan untuk dirinya, bukan untuk laki-laki lain. Dengan membawa luka hatinya, Steven menghilang entah kemana. Sahabat Steven, yang juga sahabat Rosita, menceritakan kekecewaan Steven pada gadis ini. Menurut sahabatnya ini, Steven kecewa karena Rosita menikah dengan laki-laki lain. Tentu saja hal ini membuat Rosita sedih karena telah melukai Steven. Tetapi secara jujur, dia mengatakan kalau tidak pernah mencintai Steven. Kedekatannya murni karena pertemanan. Tahun berjalan dengan cepat. 5 tahun telah berlalu dan Rosita sudah memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Rosita mulai melupakan rasa bersalahnya kepada Steven. Dia konsentrasi mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anaknya. Beruntung, suami Rosita adalah laki-laki yang baik dan mencintainya bukan karena hartanya, melainkan memang tulus menikahi Rosita karena hatinya. Suatu hari, saat Rosita sibuk di dapur, dia merasakan gatal yang luar biasa pada kedua matanya. Secara otomatis, dia mengucapnya dengan harapan gatalnya akan hilang. Bukan gatal yang hilang, justru dari matanya keluar seperti helaian benang putih. Begitu ditarik, helaian benang itu memanjang dan putus lalu keluar lagi. Rosita tidak merasa sakit, hanya gatal. Keluarnya helaian seperti benang itu sangat mengganggu sekali. Suami Rosita terkejut dengan apa yang dialami istrinya. Dia pun segera membawa Rosita ke dokter mata terkenal. Dari hasil pemeriksaan lengkap dan akurat, tidak didapati kelainan atau penyakit pada kedua mata Rosita. Namun, suami Rosita sangat mengkhawatirkan kondisi mata istrinya. Atas saran dokter, Rosita dibawa ke Singapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan di Singapura pun sama. Kedua mata Rosita dinyatakan sehat, tidak ada kelainan yang membahayakan. Dengan kata lain, mata Rosita normal. Selama pengobatan di Singapura, helaian benang itu hanya muncul sekali dan gatalnya juga hilang. Akhirnya Rosita dan suaminya pulang dengan harapan penyakit itu hilang. Namun harapan itu sirna. Setelah beberapa hari di rumah, kedua mata Rosita kembali gatal dan mengeluarkan helaian seperti benang. Hal ini membuat Rosita menangis sedih. Obat-obatan penahan rasa gatal, obat alergi, atau anti-infeksi tidak dapat mengurangi rasa gatal yang dideritanya. Helaian benang yang keluar pun semakin bertambah banyak. Putus, keluar baru, lalu putus, dan keluar lagi. Hal ini tentu saja sangat menyiksa Rosita. Suaminya memberikan dukungan semangat untuk istrinya dan menghiburnya agar Rosita tidak putus asa. Sakit pasti ada obatnya, katanya. Keluarga Rosita juga sedih melihat keadaan putrinya. Mereka pun mencari jalan alternatif untuk menyembuhkan Rosita. Mereka mendatangi paranormal yang pandai mengobati segala macam penyakit. Namun, paranormal tidak sanggup menyembuhkannya karena penyakit itu bukan penyakit biasa. Penyakit Rosita adalah hasil perbuatan seseorang yang sakit hati kepadanya. Celakanya, penyakit itu bukan dibuat dengan ilmu hitam, melainkan didatangkan karena dendam dan sakit hati. Keluarga Rosita disarankan untuk mencari orang yang sakit hati dan meminta maaf kepadanya. Orang tua Rosita bingung siapakah orang yang sakit hati kepada putrinya. Hal itu disampaikan pada Rosita dan suaminya. Rosita tiba-tiba teringat pada Steven, seorang laki-laki yang sakit hati karena ditolak cintanya. Sebelum menghilang, Steven pun sempat mengancam kalau dia akan membuat Rosita menyesal seumur hidup. Suami Rosita tidak peduli. Dia akan berusaha mencari Steven dan memohon agar istrinya tidak dibuat menderita. Suami Rosita pun mengupah orang-orang untuk mencari keberadaan Steven, tetapi semuanya sia-sia. Steven bagai lenyap di telan bumi. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Bahkan keluarganya pun tidak tahu di mana dia tinggal karena selama 5 tahun Steven tidak pernah mengontak keluarganya. Kini tinggal Rosita menanggung derita. Setiap hari lembaran mirip benang keluar dari kedua mata Rosita disertai dengan rasa gatal yang luar biasa. Hari-hari dilalui dengan lambat.
Kesehatan Rosita pun mulai terganggu. Suaminya juga sudah putus asa untuk mengusahakan kesembuhan bagi istri tercintanya. Orang tua Rosita juga telah mendatangi banyak orang pintar, tetapi semuanya angkat tangan. Rosita menanggung siksaan sampai akhir hayatnya. Rosita meninggal dunia secara mengenaskan. Tubuhnya kurus dan wajahnya tidak cantik lagi seperti semasa hidupnya. Penderitaan telah merenggut semua keceriaan dan semangat hidupnya. Kini, tinggal suami dan kedua anaknya yang meratapi kepergian Rosita. Keluarga Rosita juga bersedih karena anaknya berpulang dalam penderitaan yang tidak kunjung berakhir. Pada suatu hari, seorang teman berhasil melacak alamat Stephen. Ternyata, Stephen juga telah meninggal dunia, seminggu setelah kematian Rosita. Stephen tidak menikah. Dia hidup sendiri meratapi cintanya yang hilang dan menimbulkan dendam, serta sakit hati yang tidak kunjung hilang. Dalam kamar kos Stephen didapati foto Rosita yang kedua matanya ditancapkan jarum dan benang, serta tulisan, "Dari mata aku dapat cinta, dari mata pula aku kembalikan pada pemiliknya." Tidak ada peralatan upacara seperti santet atau guna-guna yang berhubungan dengan ilmu hitam. Itulah sebabnya semua paranormal tidak sanggup mencegah serangan penyakit yang mendera Rosita. Penyakit Rosita murni datang dari sakit hati dan dendam cinta Stephen kepadanya. Kini, keduanya telah berbaring tenang di dalam kubur masing-masing. Akankah rasa cinta Stephen terbalas di dunia sana? Hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Cinta ditolak, hati berontak. Janganlah, kalau kamu ternyata ditolak sama orang yang kamu cinta, gak apa-apa, ikhlaskan dia bahagia dengan orang lain. Karena itu artinya kamu benar-benar mencintai dia, dan jangan khawatir akan ada orang lain yang akan mengisi hati kamu lagi. Sekian video hari ini, dan buat kalian yang suka videonya, jangan lupa di klik like videonya, di komen juga, di share juga ke teman-teman kalian, supaya kita semua bisa berbagi cerita. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe channelnya Meriska Hatala dan nyalain juga belnya. Jadi kalau aku upload cerita baru, kalian bisa langsung nonton dan dengerin. Dan terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di Meriska Bercerita. Wassalamualaikum, dadah.